Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di pusat kota Kufah, tiba-tiba terlihat olehnya Abu Nawas sedang menaiki sebatang kayu dan berlari-larian ke sana kemari dengan diikuti anak-anak di negeri itu. Wajah sang raja mendadak menjadi sumringah bahagia dibuatnya. Matanya berbinar-binar karena begitu merindukan sosok Abu Nawas. Memang Abu Nawas sejak beberapa bulan terakhir meninggalkan kerajaan sebagai bentuk protes atas ketidakadilan dan kesombongan di dalam istana. Sejak kepergian Abu Nawas itulah, raja seperti mengalami kesepian. Tidak ada lagi orang yang diajaknya berdiskusi maupun hanya sekedar bercanda. Karena itu, raja sangat gembira begitu melihat sosok Abu Nawas. Karena sangat penasaran, raja kemudian bertanya kepada para pengawalnya. "Siapa dia?" tanya raja. "Dia adalah si Abu Nawas yang gila itu, wahai raja," jawab salah seorang pengawal kerajaan. "Coba panggil dia kemari." Tanpa ada yang tahu, dan sekali lagi aku peringatkan kepadamu, jangan sampai berkata yang buruk lagi tentang Abu Nawas, perintah raja. "Baik," kata pengawal. Tidak beberapa lama kemudian para pengawal berhasil membawa Abu Nawas ke hadapan raja. Abu Nawas diperkenankan duduk di hadapan raja. "Salam bagimu, wahai Abu Nawas," sapa sang raja. "Salam kembali, wahai Amirul Mukminin," jawab Abu Nawas. "Kami merindukanmu, wahai Abu Nawas," kata sang raja. "Ya," jawab Abu Nawas, "tetapi sama sekali aku tidak merindukan Anda semua." Beberapa pengawal kerajaan spontan saja mencabut pedang dari sarungnya untuk memberikan pelajaran kepada Abu Nawas yang tak mampu menjaga perkataannya di hadapan sang raja. Akan tetapi niat tersebut dicegah langsung oleh baginda raja. "Wahai Abu Nawas, aku merindukan kecerdasanmu, maka berilah aku nasihat," pinta sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab, "Dengan apa aku harus menasihatimu? Inilah istana dan kuburan bagi mereka. Tambahkan lagi, engkau telah memberi nasihat yang bagus kepadaku," kata sang raja. "Wahai Amirul Mukminin, dengarkanlah perkataanku," kata Abu Nawas. "Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan ketampanan, lalu ia tidak dapat menjaga kehormatannya dan ketampanannya, serta memberikan bantuan dengan hartanya, maka ia akan ditulis dalam daftar orang-orang yang saleh. Lalu ia dapat menjaga kehormatannya dan ketampanannya, serta memberikan bantuan dengan hartanya, maka ia akan ditulis dalam daftar orang-orang yang saleh." Raja Harun ar-Rasyid begitu senang mendapatkan nasihat dari Abu Nawas. Raja kemudian mengira Abu Nawas menginginkan sesuatu darinya. Raja berkata, "Aku telah menyuruh para pengawalku untuk membayar hutangmu, wahai Abu Nawas." "Tidak, tidak," kata Abu Nawas. "Kembalikan harta itu kepada yang berhak menerimanya. Bayarlah saja hutang diri Anda sendiri, wahai Amirul Mukminin," kata Abu Nawas. Namun raja harus tidak pernah menyerah begitu saja. Ia kemudian mempersiapkan hadiah khusus pada Abu Nawas. "Aku telah mempersiapkan sebuah hadiah untukmu, wahai Abu Nawas." "Wahai Amirul Mukminin, apakah Paduka berpikir
bahwa Allah hanya memberikan karunia kepada Anda dan melupakanku, jawab Abu Nawas yang segera pergi dari hadapan raja. Perlakuan itu membuat sang raja merenung sambil mengevaluasi dirinya sendiri. Raja Harun sadar kalau selama ini dirinya kurang adil dan berlaku sombong dengan jabatannya, sehingga mudah meremehkan orang lain. Usai mendapat nasihat dari Abu Nawas, berubahlah menjadi raja yang adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Hikmah dari kisah ini yang dapat kita ambil adalah ketika kita menjadi seorang yang terhormat, diibaratkan menjadi seorang raja, maka janganlah sampai kita terlena dengan kedudukan tersebut kemudian berbuat sombong. Karena sesungguhnya di dunia ini semuanya tidaklah dihargai hanya semata-mata dengan uang ataupun hadiah. Ilmu, kebijaksanaan, dan keadilan jauh lebih mulia dan tinggi derajatnya daripada sekedar harta. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.